Oke, sekarang kita masuk di hukum Ohm. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami konsep hukum Ohm dengan benar melalui simulator Pet Colorado dengan nama praktikumnya Ohm Law. Nah, terus yang kedua, nanti kita akan memahami grafik V terhadap I pada percobaan hukum Newton. Oke, kita langsung aja ke simulator Pet. Ya, oke teman-teman, kali ini kita akan masuk di simulator dari hukum Ohm. Kita akan mencari data dulu ya teman-teman. Kita akan lihat di sini datanya, mulai dari saya akan membedakan V-nya dan akan tetap membuat R-nya menjadi 500 ya teman-teman. Ingat-ingat R-nya 500. Kita akan mulai dari saat V-nya 0,1 ternyata I-nya yang mengalir adalah 2. Nah, kita lihat penerapannya kalau 2, ternyata I-nya 0,4. Nah, tambah lagi ya teman-teman. Kalau 3 berapa nih? Kalau 3, 0,6. Ingat-ingat ya. Kalau 4, 0,4 ternyata 0,8 miliampere. Kalau 5, 1 miliampere. Nah, kamu lihat sekarang tanda V dan I-nya. Tanda V dan I-nya ternyata semakin V-nya bertambah, I-nya juga seperti itu teman-teman. Apa yang berubah kalau R-nya kita ternyata R-nya ini berbanding terbalik ya teman-teman. R-nya naik, I-nya akan berkurang. R-nya berkurang, I-nya naik. Seperti itu. Nah, kira-kira itulah hukum Ohm teman-teman. Jadi V sama I berbanding lurus. V-nya naik, I-nya juga naik. Sedangkan R dengan I itu berbanding terbalik. R-nya naik, I-nya ternyata turun. Oke. Untuk lebih jelasnya bagaimana hukum Ohm, tetap lanjut di dalam video ini. Nah, oke, teman-teman, tadi udah cukup jelas ya bagaimana simulator PET menjelaskan tentang hukum Ohm. Terus tadi juga sudah ada data-datanya ya teman-teman, sempat diminta untuk mengingatnya ya. Nah, jadi ternyata ketika di percobaan PET Colorado hukum Ohm, kalian diminta untuk mengingat data-datanya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengingatnya, udah dituliskan di sini. Jadi ketika tegangan yang diberikan 0,1, ternyata arus yang mengalir itu adalah 0,2 ampere. Ketika dia 0,2, ternyata yang terjadi arusnya adalah 0,4. Ketika 0,3, yang terjadi adalah 0,6 miliampere. Dan ketika diberikan tegangan 0,4 volt, yang terjadi adalah 0,8 miliampere. Nah, di sini kalau kita buat gitu ya teman-teman, kita buat grafik. Nah, di sini ada grafiknya adalah V terhadap I. Nah, kamu bisa bikin dulu titiknya di relatif sama ya teman-teman, biar nanti grafiknya bagus begitu. Seperti ini. Terus yang ini juga sama. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita tulis, ini adalah miliampere. Ini adalah satuannya volt. Terus datanya kita masukkan, ini ada 0,1, ada 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, dan 0,7. Seperti itu. Lalu ini kita mulai dengan kelipatan 2 ya teman-teman ya. Untuk kelipatan 1 ya, 0,1
0,2 sama 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Ini saya tambahkan satu lagi ya teman-teman, 0,8. Baik, kita lihat di sini ketika 0,2 voltnya 0,1, berarti kita tarik garis di sini, tak. Oke, ini titik yang pertama teman-teman, 0,2, 0,1. Lalu yang kedua adalah 0,4 dan 0,2. Oke, kita tarik garis sampai sini. Nah, ini adalah 0,4 dan 0,2. Lalu kita lanjut 0,6 dan 0,3. Oke, sama ya teman-teman, gini, I nya 0,6, itunya 0,3. Oke, kayak gini. Dan yang terakhir I nya itu adalah 0,8 dan V nya 0,4. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dia titiknya. Oke, kalau sudah teman-teman kamu tarik garis, ini garisnya sangat bagus, jadi bisa kamu tarik selurusnya. Nah, seperti ini ternyata teman-teman. Oke teman-teman, nah dari sini kan kamu lihat ya, kalau ini adalah persamaan garis lurus. Kalau persamaan garis lurus, kalian ingat tuh. Oke teman-teman, sudah terbentuk di sini ya grafiknya. Kamu lihat ini adalah garis lurus. Kalau garis lurus biasanya dia punya persamaan Y sama dengan mx, dimana m adalah gradien atau biasa juga disebut sebagai kemiringan. Begitu. Lalu kalau mau cari kemiringan gimana? Oh, mudah sekali. Tinggal delta Y per delta X saja. Nah, kamu lihat di sini, kalau delta Y kita itu di sini adalah V, berarti kita tulis delta V. Delta X kita adalah I, berarti ini adalah I, seperti itu ya. Berarti nih kira-kira teman-teman, apa ya hubungan antara delta V per delta I? Nah, kita cari di sini ya teman-teman. Delta V per delta I. Oke, 0,1 dibagi 0,2. Ini miliampere ya, hati-hati. Caranya adalah 0, di sini ya teman-teman, 0,1 dibagi 0,2 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 karena miliampere, begitu teman-teman. Nah, naik ke atas jadi 0,1 dikali 10 pangkat 3 dibagi 0,2 gitu. Nah, ini 0,1 dikali 1000, hasilnya adalah 100 dibagi 0,2, jadi sama dengan kali aja, ini 10 kali 10, jadi tinggal 1000 dibagi 2 sama dengan 500. Oke, kita masukin 500. Nah, terus yang kedua juga sama ya teman-teman, 0,2 dibagi 0,4 dikali 10 pangkat min 3. Jadi ini adalah 0,2 kali 10 pangkat 3 dibagi 0,4. Caranya sama ya teman-teman ya. Berarti ini adalah 200 per 0,4. Jadi sama dengan jawabannya 500. Oke, sama juga. Ini ada 0,6. Terus ini ada 0,3 kali 10 pangkat min 3 gitu. Jadi ini adalah 0,6 kali 10 pangkat 3 dibagi 0,3
berarti adalah 600 dibagi 0,3. Jadi jawabannya adalah betul. Sebentar, ada yang salah ya. Oke, ini harusnya 0,3, ini harusnya 0,6. Nih salahnya di sini teman-teman. 3 ini 6, ini 3 ini 6. Nah di situ, jadi ini adalah 3 ini 6, 0,6 ya. Nah ini 500 juga. Nah kamu bisa ngitung yang terakhir, kalau benar jawabannya juga 500. Nah lah kok sama sih? Nah ternyata teman-teman, ketika dia menghasilkan bilangan tetap, kenapa ya? Kalau tadi kamu lihat di Pet Colorado itu R yang dipakai adalah 500, ya enggak? Nah jadi delta V per delta I ini tidak lain adalah R, atau nilai resistor yang dipakai saat percobaan, dan R ini bernilai tetap. Begitu teman-teman. Jadi R bisa dicari dari percobaan, bisa juga dicari dari rumus. Seperti apa sih rumusnya? Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Dan jangan lupa, karena ini adalah garis lurus, maka V sebanding dengan I. Begitu ya teman-teman. I-nya naik, nilainya V-nya juga naik. I-nya turun, ya V-nya juga turun. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah baik, yuk cus kita ke penjelasan dari hukum Ohm-nya. Tadi udah tahu ya teman-teman, kalau P per I itu sama dengan R. Nah jadi kamu juga bisa tuh pakai segitiga, rumus segitiga seperti ini. Ini adalah R-nya, ini adalah P-nya, ini adalah I-nya. Kalau kamu mau cari R, udah bisa. Kalau kamu mau cari P, tinggal tutup aja V-nya, ternyata I sama R ketemu garis vertikal ya, artinya adalah perkalian. Nah terus selanjutnya kamu mau cari I, V sama R ketemu garis horizontal, artinya dia adalah pembagian. Kayak gitu ya. Untuk tegangan listrik volt, untuk kuat arus listrik ampere, sedangkan untuk hambatan sendiri adalah ohm. Begitu teman-teman. Dan kita ke contoh soal. Di sini kamu lihat ada rangkaian listrik, penyuplai daya tegangannya adalah 20 volt. Berarti ini adalah V-nya 20 volt. Hambatan pada rangkaian tersebut adalah 20 ohm, berarti R-nya adalah 20 ohm. Ditanya I-nya berapa. Nah, tadi diingat-ingat tuh bagaimana segitiganya supaya nggak salah ya. Ini R, ini P, ini I. Berarti kalau mau cari I adalah V per R. P-nya masukkan 20, R-nya masukkan 20, berarti I-nya adalah 1 ampere. Berarti kuat arus yang mengalir ini teman-teman. Kuat arusnya yang mengalir adalah 1 ampere. Adalah 1 ampere. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Untuk hukum Ohm seperti itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.